Ah elah, bosen banget nih. Iya nih, bingung mau ngapain. Kapan dah mulai kuliahnya? Udah gak sabar tahu, pengen cepet-cepet masuk. Kamu bosen. Kamu bingung mau ngapain? Kamu gak sabar mau kuliah. Daripada gabut, mendingan dengerin aja Binfa, bincang-bincang VA. Bentar dulu. Pastiin ya, kalian pada follow IG MBVA UI 2020, subscribe YouTube HMVA UI, dan jangan lupa satu lagi nih, follow Spotify HM Vokasi Akuntansi UI 2020. Jangan lupa ya di follow. Halo teman-teman VA 2020, balik lagi nih di Binfa. Tapi sayang banget nih, ini nih adalah episode terakhir dari podcast Binfa. Dan kali ini aku Afi akan menjadi host kalian. Halo semuanya. Iya nih, udah episode terakhir aja ya. Dan masih sama gue juga Dian, yang bakalan nemenin Afi nih di podcast terakhir Binfa ini. Episode sekarang ini bintang tamunya siapa nih, Vi? Bintang tamu kali ini keren banget sih. Namanya tuh Kak Sastia. Dia ini adalah co-founder dari YouCampus. Wah, keren banget tuh. Langsung aja kali ya kita panggil. Halo Kak Sastia. Hai semuanya. Boleh Kak langsung perkenalkan diri Kakak? Oke, nama aku Sastia, jadi aku co-founder dari YouCampus. Nah, YouCampus itu sendiri kita bilangnya temen di masa kuliahmu nih, jadi dari awal masuk sampai nanti lulus. YouCampus itu sebagai platform khusus mahasiswa, jadi memberikan berbagai macam benefit untuk anak-anak kampus. Nah, salah satunya yang paling aku excited itu student discount. Nah, selain ada student discount, YouCampus itu juga kita membantu istilahnya meng-connect anak-anak kampus nih, mahasiswa kayak kalian dan teman-teman semua untuk bisa mendapatkan koneksi dengan brand-brand dan company-company sampai hingga nanti kalian bisa mendapatkan pelatihan khusus dari kampus, internship, freelance, sampai juga hingga rekrutmen gitu. Oh berarti pas banget nih Kak, di kampus nih benar-benar teman-teman untuk mahasiswa baru, bahkan mahasiswa-mahasiswa yang masih, intinya mahasiswa aktif ya Kak? Iya, pokoknya selama kalian masih di kuliah, jadi mau baru masuk pun atau kayak baru mau lulus, tetap masih bisa pakai YouCampus. Gitu. Kasih tahu dong Kak, daftar YouCampus tuh gimana sih Kak? Cara daftar YouCampus tuh gampang banget, jadi tinggal ke websitenya YouCampus aja di youcampus.com. Nanti bisa klik di register, masukin data diri seperti kayak nama dan universitasnya apa, lalu masukin kartu mahasiswanya. Nah, setelah itu nanti kalian langsung bisa masuk ke platformnya YouCampus setelah verifikasi. Di dalam platform itu kalian langsung bisa dapetin berbagai macam diskon-diskon, benefit-benefit, semuanya untuk pelajar, untuk mahasiswa gratis. Gitu. Untung banget ya berarti kalau misalnya kita dari kampus. Apalagi nih Kak, emang tahun itu diperluin banget ya, apalagi kita kan mahasiswa perlu hemat uang karena kan masih tipis lah kita uang masih dari orang tua. Itu tuh berhubungan banget sama yang bakalan kita bahas kali ini. Karena kali ini tuh berjudul Should You Follow Your Passion or Money? Wah, kayak topiknya sungguh sangat menarik ya. Langsung aja kali ya Kak di pertanyaan pertama. Menurut Kak Sastia sendiri nih, passion itu apa sih Kak? Oke, jadi kalau misalkan passion itu kan mungkin kita banyak baca ya di luar sana kayak apa sih artinya passion gitu. Kalau misalkan di website mungkin atau di buku-buku selalu bilangnya passion itu kan suatu kayak very strong interest. Terus mungkin ada juga yang nanya, itu apa bedanya dong sama hobi? Sebenarnya gini, kalau misalkan secara general passion dan hobi itu bedanya lebih kayak di komitmen. Kalau hobi itu kan dibilangnya sesuatu yang kamu lakuin saat waktu luang. Nah, kalau passion itu sebenarnya kebalikannya. Jadi, untuk melakukan suatu passion, biasanya kamu tidak menunggu waktu luang, tapi kamu memberikan waktu. Jadi, kalau secara garis besar, passion dan hobi dimulai dari situ. Nah, tapi kalau sekarang kan kita juga banyak nih yang kayak ngomong kayak, oh, follow your passion, kayak, oh, what is your passion? Kayak kita harus mengikuti passion dan segala macamnya. Well, kalau misalkan menurut aku sendiri, gini, kadang passion itu bukan sesuatu hal yang definitif, sangat benar-benar jelas gitu ya. Contohnya kalau hobi kan bisa, oh, hobi aku menggambar, hobi aku menulis, gitu. Tapi kalau passion itu lebih kayak ke tujuan akhirnya untuk diri sendiri gitu. Jadi mungkin ada orang yang memang passionnya menggambar, tapi ada juga memang orang yang hobinya menggambar, dan itu kadang-kadang berbeda. Tapi
in the end, baik lagi kalau ke komitmen, seberapa besar sih orang itu naruh komitmennya di dalam hal yang dia lakuin itu. Oh, berarti intinya tuh kita punya interest yang besar sampai kita mau ngeluangin waktu untuk hal tersebut. Apakah passion tuh kita udah pasti jago? Misalnya kita passionnya gambar, itu kita udah pasti jago banget gambar, atau sebenarnya bahkan sekedar interest untuk belajar menggambar dan lain-lain tuh termaksud passion? Yang namanya passion sama juga kayak skill-skill lain ya. Jadi pasti akan terus misalnya dilakukan, kita perlu terus belajar, kita perlu training. Jadi mungkin di awal itu pun passion belum tentu jadi sesuatu hal yang kamu kayak very good at. Bisa jadi kayak kamu dimulai dengan misalkan interestnya ngobrol sama orang nih, misalkan kayak kalian gitu. Ngobrol sama orang, terus kalian dari situ mungkin belajar kan, oh gimana sih caranya ngobrol yang kayak build up conversations, terus habis itu gimana caranya kayak memberikan pertanyaan yang bagus-bagus, sampai akhirnya kayak contohnya sekarang kan bikin podcast gitu. The whole process itu kan harus dimulai dari sesuatu gitu kan, suatu titik. Dan suatu titik itu pasti nggak akan bisa jadi kayak, oh you're very good at it. Tapi balik lagi yang membedakan ya tadi, kalau misalkan kamu pengen tahu ya, apakah itu passion atau itu hobi, balik lagi ke pertanyaannya, saat kamu nih sadar kayak, oh I'm not very good at it, apa yang kamu lakuin? Apakah kamu cuma akan melakukan ini pas saat lagi kayak, oh lagi nganggur nih, coba gitu. Atau kamu actually put komitmen, bilang, gimana kalau kita coba sejam sekali gitu sehari untuk latihan lagi, kayak atau nonton YouTube gimana caranya hosting, atau nonton video, atau belajar. Nah, itu awal mula untuk mengetahui passion kamu itu. Oke. Nah, terus nih ya Kak, kan kalau dalam kerjaan nih, kita berarti bekerja itu harus mengikuti passion kita atau mengikuti alur yang lain gitu? Wah, nah, coba kalau ditanya nih, aku tanya balik. Kalau menurut kalian, kalau passion dalam kerjaan apa? Nggak tahu sih Kak, mungkin misalnya ada aja kan pasti orang yang misalnya kayak kita di jurusan akuntansi, dia suka angka, ngitung-ngitung. Mungkin aja ya itu dia merasa bahwa passion dia adalah ketemu angka-angka, ngitung uang gitu. Dan berarti kan dia akan mengikuti passionnya ketika dia bekerja sebagai akuntan gitu atau auditornya. Sedikit bocoran nih ya, selama bekerja aku nggak pernah jadi istilahnya di dunia yang menghitung-hitung ya. Tapi aku S1 itu Banking and Finance. Ya, kamu tahu lah Banking and Finance itu relasinya sama akuntansi. Terus aku ambil master Banking and Finance, masih tetap perhitungan akuntansi. Terus sampai aku ngambil master lagi, akhirnya Applied Finance yang ya itulah isinya neraca lagi tiap hari. Tapi kalau ditanya kenapa aku jadi berapa tahun tuh ya S1, S2 ngambilnya finance, akuntansi, terus begitu kerja kok nggak ada akuntansinya sama sekali. Sebenarnya itu juga balik lagi, kadang yang mungkin yang kayak orang, terutama aku juga nih waktu aku kuliah, yang aku sempat bingung dan bikin aku ngerasa nggak yakin, itu aku ngerasa kok kayaknya passion aku bukan di akuntansi sih, bukan menghitung-hitung gitu, tapi kenapa aku pengen lagi belajar lagi kayak itu, kayak gitu. Nah, ternyata pas setelah aku kerja, in reality, kadang passion itu nggak sedefinitif kayak, oh passion aku misalkan gitu, ngeliatin neraca keuangan setiap hari, itu mungkin nggak seperti itu. Tapi saat kamu mulai kerja, kamu bisa ngerasain, bisa mulai lebih kenal, atau bahkan mungkin sebelumnya kamu bisa lebih kenal lagi kayak tentang diri kamu sendiri. Akhirnya kamu sadar mungkin passion kamu itu bukan di neracanya, bukan di menghitungnya, tapi kamu passionate untuk bantu company to solve their problem, gitu. Atau kayak build businesses. Itu masih bisa juga dimulai dengan istilahnya interest atau sesuatu yang udah dijalanin dari kuliahnya sekarang gitu. Kan berarti kalau kakak ini sendiri, kakak lebih ikuti passion kakak nih. Kenapa sih kakak nggak ngikutin aja ke finance banget gitu misalnya, terus kakak lebih memilih untuk ikut ke passion? Oke, nah sebenarnya balik lagi nih kayak tadi, kalau misalkan ngikutin passion nih, sebenarnya itu kan sesuatu yang kita tuh mau berkomitmen, kita seneng ngerjainnya yang pasti itu. Kita misalnya kayak pengen ngerjain terus, pengen belajar terus, apa segala macam gitu-gitu kan. Kalau misalkan kayak saat ini aku ditanya ngikutin passion atau enggak, sejujurnya kalau menurut aku currently I'm following both. Gitu.
Iya, dan semakin kesini aku semakin ngerasa kayak itu tuh sungguh sangat penting banget gitu. Misalkan dari passionnya sendiri gitu ya, itu sesuatu yang bisa bikin kamu happy, bikin kayak kamu ngerasa kamu fulfilling, kamu senang gitu ngerjainnya. Nah mungkin along the way, kayak tadi aku mention, mungkin kayak kamu sadar passion kamu tuh mungkin nggak sespesifik di situ, tapi okay, all these feelings that you get when you're doing the things that you like. Nah, saat itu sebenarnya apapun yang kamu kerjain itu kalau misalkan kamu masih tetap following passion kamu or at least kayak visionnya kamu untuk bisa mencapai situ, bahkan istilahnya kayak sesuatunya yang orang-orang bilang kayak ngapain sih itu kan gak ada duitnya gitu, we still can be good at it sampai orang-orang appreciate kamu, sampai orang-orang juga akhirnya istilahnya kayak value you enough. Kan ada istilah tuh, oh rezeki mah gak akan kemana. Sama juga kok di sini. Sebelum lanjut, pastiin dulu kalian udah follow Instagram @cafemeetstocks, @liputankerja, @akseleran_id, dan @yukampus_id. Buruan follow ya, dan dapatkan info-info menarik. Kalau misalnya nih Kak, kalau kita nih bekerja, tapi sebenarnya tuh nggak sesuai sama passion kita. Nah, gimana sih cara buat kita tetap suka sama pekerjaan kita, dan yang bukan jadi passion itu bisa jadi passion kita? Oke. Iya, ngerti. Jadi sebenarnya pertama kita harus tahu dulu nih passion kita itu apa. Jadi aku sebenarnya punya 4 step yang aku pakai untuk istilahnya bisa kayak bahagia di pekerjaan lah gitu ya. Yang pertama itu to always know yourself. Nah, know yourself ini pertama kamu harus tahu dulu diri kamu sendiri, apa yang kamu suka dan apa yang kamu gak suka. Itu. Terus yang kedua itu juga kamu dalam mengetahui diri sendiri harus juga tahu strength and weaknesses-nya tuh apa. Tuh. Jadi ini yang paling mendasar. Sebenarnya ada banyak hal yang bisa kamu pakai untuk tahu gimana caranya mengetahui diri sendiri. Tapi let's start with these two first. Tuh. Nah saat misalkan kamu tahu kamu suka dan gak sukanya apa, kamu strength and weaknesses-nya apa, itu sebenarnya malah dari saat itu udah bisa menjawab banyak banget pertanyaan nih. Pertanyaan apa aja yang nanti akan related juga dalam kamu mencari kerja dulu gitu. Contohnya kalau misalkan kayak aku tuh sebenarnya kurang suka kalau misalkan kerjaannya monoton. Jadi kayak itu lagi, itu aku nggak begitu suka. Tapi aku suka banget kalau misalkan tiba-tiba dikasih sesuatu yang mendadak, terus aku harus solve, terus aku harus mikirin nih dari A sampai Z ini kenapa, terus nanti solve-nya apa, aku bisa suggest apa. Nah, itu aku jadi udah tahu dulu nih, aku nggak suka monoton dan aku sukanya yang benar-benar dynamic lah, beda banget. Nah, terus pas ngomongin strength and weaknesses-nya, wah sebenarnya banyak sih ya, cuman contohnya gini kayak strength, aku bisa bilang aku tuh bisa handle a lot of things at one time. Jadi kayak pola pikir aku tuh bukan cuma satu aja lurus kayak begini, ini harus di-solve dulu baru move on, tapi aku bisa combine everything. Tapi at the same time, aku juga masih kayak secara hitung-hitungan aku tuh mungkin kayak aku kurang kuat lah, kayak gitu. Nah, dari situ aku tahu 4 ini aja, tuh aku udah kebayangkan kayak apakah aku cocok jadi auditor. Iya, benar-benar. Itu sudah menjawab satu pertanyaan besar kayak wah sepertinya aku nggak cocok nih gitu, tapi aku suka hitungan gitu. Well, pertama kayak when you know yourself it's okay to be different gitu. Apalagi misalkan dengar kayak semua teman kamu yakin banget nih, oh aku mau jadi auditor, oh aku mau ngambil tax. And then kalau misalkan sampai kamu rasanya aku nggak cocok nih gitu di 2 pekerjaan itu, mungkin aku cocoknya di yang lain. Well, it's fine. Itu pertama it's fine dulu gitu. Jangan sampai kayak kamu mau mulai pekerjaan aja udah istilahnya melawan lah diri sendiri. Itu pasti nggak happy banget gitu. Terus kedua, setelah know yourself, kita harus buat plan. Nah, plannya itu seperti apa gitu kan. Kalau kayak tadi udah tahu, oke, this is me, this is how I am gitu, kayak aku tuh sebenarnya kayak begini, mungkin aku nggak suka, oke, let's make a plan. Nah mungkin dilihat apalagi sih sesuatu yang bisa kita kerjain, ya sesuatu yang tetap kita sukain, masih related sama apa yang kita kerjain, tapi masih bisa relate juga nih sama diri sendiri.
Contohnya kalau kayak kita ngomongin Big Four gitu. Big Four itu roles-nya nggak cuma 2 kan, gitu. Nggak cuma ngambil tax atau ngambil jadi auditor gitu. Tapi contohnya di dalam Big Four itu sendiri ada lagi banyak hal, misalkan yang bagian consulting-nya, ada juga yang untuk bagian bisnisnya, dia masih juga ada banyak bagian hal-hal yang lain. Mungkin kita bisa explore ke situ. Atau contohnya kayak biasa dunia perakuntansian, itu kan kadang-kadang suka relate nih ke bank gitu. Nah, kebetulan aku juga di bank kemarin. Di saat di dalam bank itu, ternyata aku sadar banyak banget roles-nya yang bisa diambil gitu kan. Ada treasury, terus ada risk management, ada apalagi lah semua yang perfinancean. Tapi ternyata di dalam bank itu juga masih ada lagi business incubations, masih ada lagi digital partnership, masih ada lagi kayak all these apps. Itu tuh macam-macam banget dan banyak banget gitu. Jadi pertama kita tadi kan udah tahu diri kita sendiri, nah sekarang kita kayak bikin plan nih, kayak what are all the things that we like, apa yang mau kita ambil, apa yang mau kita pursue. Kayak nanti kan kita udah tahu lagi nih, oke, kayaknya tetap nih pengennya tuh masuk Big Four soalnya cita-cita, atau kayak kita pengennya masuk bank buku 4 aja gitu, soalnya kita pengen situ. Dan kita move on to the next step, yaitu kan prepare. Nah, saat prepare kita harus mempersiapkan diri. Kita kan tadi udah tahu diri sendiri. Nah, kita terus yang kedua karena kita bikin plan, kita udah tahu dong yang di luar ada apa. Nah, sekarang kita prepare. Prepare-nya kan gak cuma dari CV, gak cuma portfolio, gak cuma sertifikat, tapi skills apa lagi sih yang bisa kita kembangkan nih sebelum mulai? Atau kayak skill-skill apa sih yang akan cocok di suatu pekerjaan itu yang nanti bisa membantu? Contohnya misalkan kayak persuasion skill, atau misalkan kayak bahkan public speaking skill, atau misalkan kayak marketing skill, dan lain-lainnya segala macam. Itu bahkan kalau saat kita mempersiapkan diri untuk prepare kerjaan lagi, atau misalkan kayak mau pursue kerjaannya kita, itu akan butuh banget. Dan sebenarnya kayak one trick nih ya, soalnya aku juga udah mulai interview, aku ngecek orang-orang. Kadang-kadang yang dibutuhkan atau yang sebenarnya lebih menarik nih untuk satu company hire seseorang itu nggak cuma dari CV-nya aja loh gitu, tapi skill-skill lain nih yang kayak mereka bisa offer. Misalkan kayak kemarin aku sempat hire orang, roles-nya business development, tapi aku hire dia karena dia bisa Photoshop, specifically karena bisa Photoshop, contohnya seperti itu. Tuh aku kemarin hire sebenarnya untuk project management, tapi aku specifically hire karena ternyata dia itu involved di kegiatan organisasi banyak banget, dan dia sebagai kayak event organizer-nya, event manajernya. Nah, di sini nih sebenarnya apa yang secara nggak langsung itu udah following the passion. Gitu. Karena misalkan kalau sekarang nih pikirannya, mau masuk akuntansi, soalnya aku pengen kerja, dapat duit banyak dari Big Four, contohnya seperti itu ya. Tapi pas saat nanti kalau kamu kayak actually go into the real world, sebenarnya hal-hal kecil yang kamu lakuin, yang kamu passionate about, itu yang bisa mendukung kamu untuk dapat kerjaan kamu ini sendiri nih. Itu juga yang bisa membedakan kamu dari orang-orang di luar sana. Contohnya kayak bahkan nih, orang di dalam dunia consulting aja gitu, yang dicari itu kan gak cuma CV, gak cuma seberapa besar sih IPK kamu, tapi ada knowledge lain juga. Kalau misalkan kayak sekarang, kamu udah kayak very much passionate about keorganisasian, passionate tentang gimana caranya bikin event, atau gimana caranya nge-lead tim, dan segala macam. Itu tuh nanti juga bisa akan kamu bawa, dan itu akan berguna untuk kamu masuk kerjaannya. Tuh. Jadi kita udah bisa ngeliat nih kayak, ini nggak ada jalan khusus nih untuk kayak apakah kamu should follow your own passions atau kamu should follow karirnya aja gitu. Habis itu kita ngomongin ke step keempat nih. Nah, step keempat itu yang paling harus ingat itu, aku ngeliat quote ini, life is a journey, not the destination. Gitu. Dari quote itu sebenarnya mungkin simple ya, kayak life is a journey not a destination. Tapi apa sih maksudnya gitu? Di dalam situ maksudnya apapun yang kita lakuin, apapun yang kita lewatin itu semua about learning. Bahkan sampai nih kita kerja, terus kita nggak suka gitu. Kita kayak nggak suka itu kan sebenarnya dihadapin dengan banyak faktor kan. Kadang-kadang kamu nggak suka cuman karena kayak, aduh kok kerjaan gue gini sih, aduh kok bos gue gini sih, aduh kok kolik gue gini sih gitu. Atau as simple as kayak, lu gak suka nih soalnya kerjaannya kayak begini gitu, boring, atau kurang banyak, atau apa segala macam. Itu tuh pasti banget
dari situ kita juga harus balik lagi nih kayak, oke, kan sebelum kita mulai kita udah harus belajar kayak know yourself first, kita udah make a plan, kita udah prepare. Saat kita masuk lagi kok kita nggak happy juga. Gitu. This is also one of the learning part. Mungkin kamu dalam mengenal passion itu, it's not entirely specific thing juga itu. Gitu. Jadi mungkin dari situ kita belajar lagi nih tentang diri kita sendiri. Kayak, oke, I like this, tapi mungkin aku nggak suka ini. Gitu. Atau oh, aku nggak suka ini tuh karena ternyata aku belum bisa, aku belum ngerti, kayak aku belum belajar. Kayak itu pasti ini banget. Tapi selama ini aku kerja, selama ini aku ketemu orang, atau kayak aku coba build bisnis apa segala macam, pasti ada masanya aku tuh nggak happy. Nggak happy-nya karena kayak, aduh ini very stressful, banyak kerjaan, banyak masalah, dan segala macam. Dari situ biasanya yang aku lakuin, aku balik lagi kayak, oke, remember when I started this, apa sih passionnya aku? Kenapa sih aku mau mulai ini gitu? Ini aku mau mulai ini kan atas decision aku sendiri gitu. Ya pasti kan kita kadang-kadang kayak, ya soalnya mama aku bilang ini, oh ya soalnya papa aku bilang ini, oh ya soalnya teman-teman aku bilang gini. Tapi kan in the end kita yang mulai nih, kita yang tanda tangan kontrak kerjaan, kita yang apply, kita yang interview. Why do we want start? Kenapa kita mau mulai? Itu kita harus ingat lagi. Saat kita udah ingat, oke, aku mau mulai ini karena ini yang aku suka, ini sesuatu yang aku lakuin. Bahkan termaksud as simple as ada yang bilang, oh aku suka ini karena aku pengen duitnya, ya nggak apa-apa gitu. Karena aku mau gaji banyak, oh ya nggak apa-apa gitu. Tapi di dalam situ kayak end goals-nya apa gitu. Nah, dan selain itu juga jangan lupa selalu ingetin diri sendiri, apapun yang kita lakuin itu in the end all about learning. Mungkin nggak sedirect kayak, oh aku ngerjain ini langsung aku dapat A, tapi di dalam perjalananmu itu sendiri pasti kamu sadar kayak, apa sih sebenarnya yang kamu sukain gitu, apa sih sebenarnya yang kamu belum bisa, apa sih sebenarnya yang kamu itu. Nah, dari situ when you keep doing it again and again and again for your passions, jadi fokusnya sama di passions-nya, nanti kamu bisa tarik satu conclusions kayak why you still need to do your job gitu. Kayak kenapa sih masih harus ngerjain ini gitu. Dan itulah yang nanti akan jadi fire-nya kamu untuk terus jalan. Kayak gitu. Oke, berarti lumayan banyak ya stepnya dari yang pertama. Kita harus mengetahui nih, kenal diri kita, mulai dari kemampuan gimana, terus goals kita apa, apakah goals kita mau baik uang, atau goals kita mau enjoy pekerjaan itu, terus making plan, prepare, sampai ke nomor 4, dimana kalaupun ternyata itu nggak berhasil, dan ternyata kita merasa berat juga, nah kita tetap harus berjuang belajar lagi di situ ya Kak, berarti. Sebelum lanjut, pastiin dulu kalian udah follow Instagram @cafemeetstalks, @liputankerja, @akseleran_id, dan @yukampus_id. Buruan follow ya, dan dapatkan info-info menarik. Iya gitu, karena ya sejujurnya pasti nanti akan ada banyak hal yang tidak menyenangkan sih. Iya benar. Ya mungkin yang dalam bayangan kita simpel ya Kak, tapi kalau udah terjun langsung ke dunia kerja kan itu pasti beda sih sama saat kita kuliah. Apalagi teman-teman VA 2020 mungkin belum kebayang sama sekali sih Kak. Mereka kan Pasti. Baru banget, jadi mahasiswa aja baru banget. Ya aku mau cerita sedikit deh jadinya, kayak sebenarnya ada 2 cerita yang tapi mungkin related ya, kayak dulu aku sempat ada satu company, aku tuh nggak suka banget, bener-bener nggak suka banget gitu. Tapi aku inget-inget lagi gitu, kenapa sih aku ngerjain ini, kayak why am I doing this dan segala macam. Itu bener-bener kayak sulit banget, sampai setiap hari tuh baru mulai kerja aku selalu bilang ke adikku, pengen resign gitu. Nah, tapi kalau misalkan kayak dulu itu adalah company yang pertama aku kerjain dengan sistem pekerjaan yang working remote gitu loh. Jadi aku bekerja ke kantor, nggak ada bos. Aku mau ambil decisions, aku mau bikin strategi, aku harus bikin dulu sendiri, nggak ada apa-apa. Kayak yang tadi aku bilang, aku tuh suka banget build businesses gitu. Dari situ akhirnya aku jadi belajar, gimana sih kalau suatu hari aku mau jadi entrepreneur, nggak punya bos, how should I do it? Tuh, gimana caranya aku kerjain itu sendiri. Jadi kayak walaupun sebenarnya itu not related sama mungkin yang kerjaan yang aku gitu, not related sama passion aku sendiri, gitu. Not related sama degree aku juga gitu. Tapi learningsnya itu masih bisa diambil. Mungkin sebenarnya yang kita anggap sulit ketika kita sulit itu malah pelajaran di balik itunya lebih besar ya Kak. Bahkan kayak kalau aku sendiri nih Kak, kan masih kuliah aja ngerasain gitu kayak ini susah tapi ya ingat bahwa pasti ini tuh nanti berguna untuk kerja nanti, untuk kehidupan nanti gitu sih.
Terus aku juga punya satu cerita lagi, kayak sebenarnya kakak aku itu anak akuntansi juga, tapi passion-nya dia di olahraga. Oh, Wah, jauh jauh. ya. Jauh banget. Tuh jadi saat dia kuliah, dia tetap olahraga, dia tetap kuliah, sampai akhirnya dia bisa jadi atlet. Atletnya itu dia kayak tandingnya pun di Southeast Asia. Jadi karena pertandingan itu dia bisa keliling negara-negara, tanding, dan yang pasti dibayar guys. Nah, tapi dia sendiri bilang kayak untuk akhirnya dia bisa istilahnya nggak cuman beda dengan atlet-atlet yang lainnya gitu. Jadi dia dari atlet itu dia bisa bikin bisnis, dia bisa mengembangkan apa yang dia suka, sampai akhirnya sekarang dia bisa punya banyak banget pegawai yang kerja under dia tetap dengan following passionnya kakakku ini, karena dia sendiri belajar banyak dari si akuntansi ini. Berarti saat dia kuliah ya dia tetap menjalankan passion dia, tapi dia juga fokus di kuliah juga dan gak ninggalin itu ya Kak. Iya. Jadi ilmu gak akan ada yang percuma sih Kak. Maksudnya kita Enggak banget. kerja di bidang itu tapi tetap kepake. Tadi kan kayak akuntansi nih, mau perusahaan itu di bidang apapun tetap pasti ada keuangannya, ada akuntansinya ya Kak ya. Iya, dan maksudnya nggak cuma di perusahaan aja, di luar aja kita kan harus tahu gitu kan tentang sesimpel kayak aset apa, expensesnya kayak gimana, terus liabilities kayak gimana. Nanti misalkan ya kalau cewek-cewek katanya kan mau jadi ibu rumah tangga, well itu penting banget loh gitu. Dulu nggak ada kan sekolah ibu rumah tangga mengelola keuangan gitu. Baru nih sekarang ini dibilangnya kayak bahkan ibu rumah tangga harus belajar mengelola keuangan, terus ikut kelas-kelas online, ikut workshop dan segala macam kan. Padahal nanti kalau kalian ini aja ya itu kan pelajaran basic akuntansi. Iya sih pasti kepake dan ya sekarang pasti kepake. Itu tetap harus enjoy kita kuliahnya, tapi juga nggak ninggalin passion kita sendiri ya Kak. Karena kan itu tadi sih kayak kadang-kadang mungkin nggak direct related, tapi hal-hal yang dipelajari nih selama perjalanan kamu ini bisa juga relate sama passion kamu itu sendiri. Dan yang nanti akhirnya saat kamu kerjain, kamu tuh udah kayak one step ahead, kamu udah lebih baik lagi, sampai akhirnya passion kamu itu pun bisa istilahnya kalau misalkan kayak mau menghasilkan uang itu pun bisa gitu, itu possible gitu. Atau bahkan nih teman-teman Feather 20 kan juga masih baru banget jadi mahasiswa, mungkin bahkan sekarang tuh masih nyari tuh Kak, apa sih sebenarnya passion diri gue sendiri, mungkin mereka juga bukan. Iya, tapi itu kayak totally understandable. Aku juga dulu pas baru masuk kuliah bingung banget aku mau ngapain. Jadi semua tuh dilakuin ya nggak? Iya benar. Terus ikut temen kan, kayak temen bilang kita ini yuk gitu, asal rame. Iya benar. Gitu, yang asal rame pasti ikutan. Terus nanti lama-lama kayak mungkin baru ngerasa kayak aduh kok males ya, kok nggak suka ya ngerjain itu. Oh ternyata kok nggak mau ya gitu. Jadi kalau misalnya apalagi ini baru masuk, itu kan masih benar-benar kayak mencoba mengenal diri sendiri gitu. Well take your time, jangan sampai ngerasa kayak gue nggak tahu diri gue sendiri, terus udah sedih, terus udah kayak give up gitu. Ini pasti akan butuh proses dan semua orang tuh nggak akan menemukan di saat yang sama. Tapi kayak when you do, it's okay to feel you're different. Iya pasti mereka masih di step 1 yang know yourself ya Kak. Bahkan mungkin aku sama Dian juga nih masih mencari-cari passionnya sebenarnya apa sih ini. Kita aja belum bisa nih merancang plan kita karena kita juga belum tahu kan kita mau gimana. Iya. Kenapa? It's okay. Kadang-kadang bisa akan berubah, atau pas saat kamu ngelakuin kamu nggak tahu kalau itu passion kamu gitu. Ini aku sejujurnya kan baru hari ini nih aku coba cek CV aku lagi ya, zaman bekerja, kayak baru mulai bekerja. Terus aku ngelihat kayak bagian organizational activity. Terus aku ngelihat kayak aku dulu ternyata ngerjain ini ya gitu. Aku inget banget, aku happy banget ngerjain, sampai aku tuh ikut, mungkin kalau di BEM-nya tuh aku kayak ikutan angkatan kakak kelas aku, ikutan angkatan aku lagi, sampai aku pas over ke angkatan adik kelas aku gitu, kayak udah 2 tahun lebih gitu. Terus begitu sekarang diingat-ingat kayak wah yang aku kerjain sebenarnya nggak beda jauh loh. Yang aku actually suka gitu. Berarti sebenarnya passion itu timbul secara nggak sadar juga ya Kak? Jadi kayak bisa jadi tuh ya itu lagi bukan hal yang jelas kayak aku tahu passion aku ini, tapi mungkin lama-lama kalian akan tahu kayak aku suka nih ternyata ngerjain kayak gini. Gitu. That is fine kalau misalkan masih blur lah di situnya.
Nah, Ya. berhubung pertanyaan kita udah kejawab semua nih sama Kak nih. Mm-mm. Masih ada yang mau Kakak kasih tahu atau masih ada yang mau dibahas gitu nggak, Kak? Iya. Aku cuma mau kasih pesan dikit aja kali ya. Kayak, apalagi mungkin banyak juga nanti yang akan kepikiran atau mungkin masuk jurusannya atau misalnya kayak ambil decision ini karena aku pengen kaya raya gitu, aku pengen gajinya besar. Well, it's fine untuk itu, tapi jangan lupa to always do apapun yang kamu rasa itu kamu suka gitu. Jadi put commitment into it. Perjalanannya nggak akan mudah. Jadi pasti di tengah jalan pun kamu akan ngerasa kesusahan. Kamu akan ngerasa kayak, aku nggak bisa nih. Atau kayak, aduh kenapa sih ini susah banget gitu. Well, that's okay. Tapi selalu put your commitment into it. Gitu. Jadi apapun yang kamu lakuin, kalau kamu ngelakuinnya dengan sungguh-sungguh dan kamu ngelakuinnya benar-benar dengan hati lah istilahnya, pasti kamu akan senang. Dan yang kedua kayak it's also not impossible kalau sampai nanti kamu bisa istilahnya sangat sukses secara materi dari situ. Amin. Tuh. Oke, berarti banyak nih teman-teman VA 2020 yang bisa kita ambil dari Kak Sastia ini. Yang tadi ada 4 poin, know yourself, plan, prepare, sampai bahwa kita harus belajar lagi. Dan kita tuh harus komitmen terhadap segala hal. Karena kita YOLO ya, Kak. YOLO. Tapi ada yang lebih penting nih sebenarnya. Yang lebih penting adalah kita harus registrasi ke U-Kampus. Karena Betul. mahasiswa banget nih yang benar-benar sekarang bisa kita lakuin dan dapat diskon-diskon menarik dan tentunya menguntungkan. Nah, bener. Ini belajar akuntansi di awal, cara menghemat uang. Kan lumayan lah tuh buat ngirit-ngirit isi dompet ya kan. Apalagi anak kos. Ya tapi walaupun di rumah sih, ya nggak apa-apa lah kan nggak dapat bulanan tuh. Iya, bisa. Ya nggak apa-apa karena U-Kampus itu sendiri kita kan kerja sama banyak banget merchant-merchant nih. Jadi misalkan kalau kayak kalian pengen tetap cantik waktu lagi kuliah online, bisa banget belanja di toko-toko baju yang ada di U-Kampus. Contohnya kita punya ada Cotton Ink, kita punya Cloth Ink, kita punya Love Bonito dan masih banyak lagi. Terus misalkan kayak kalian pengen kopi gitu, kita juga kerjasama nih sama Fore, bisa dapetin sampai 70% dari Fore kalau pakai U-Kampus gitu. Nah, kalau misalkan kayak tadi kita ngomongin, kita mau belajar online, mau nambahin skill, U-Kampus juga kerjasama dengan platform-platform online learning kayak G2 Academy, DQ Lab, di mana kayak kalian bisa dapat sampai dengan kayak 40% diskon untuk kelas-kelasnya. Lumayan banget deh pokoknya. Jadi nggak cuman untuk belanja aja, tapi bisa juga belajar di U-Kampus, bisa juga kayak ngopi-ngopi, cantik, makan, dan lain-lainnya dari U-Kampus juga. Oke. Banyak banget, berarti U-Kampus nih nggak cuma di satu bidang, nggak cuma makanan doang, fashion doang, banyak banget yang bisa didapetin. Jadi tunggu apa lagi? Pokoknya harus registrasi sekarang juga ke U-Kampus, langsung dapat diskon. Langsung, nggak pakai nunggu, nggak pakai diundi ya Kak ya? Iya, nggak pakai dan nggak pakai bayar. Wah, siapa lagi sih yang mau ngasih diskon gratis? Gojek aja kadang bayar. Aduh. nggak dibayar kita. Nyebut-nyebut. Nanti tagih aja ke sana. Aduh sedih banget ya, ternyata udah berakhir aja nih Binfa terakhir kita. Iya nih, nggak kerasa banget ya, masa udah episode terakhir aja. Iya udah panjang banget nih perjalanan kita bareng-bareng. Binfa udah ngelain kalian ke mahasiswa aktif, ke alumni yang keren-keren, dan tentunya ke bintang tamu eksternal yang inspiring kayak Kak Sastia ini. Terima kasih, aku terharu. Terima kasih buat Kak Sastia yang udah mau luangin waktunya nih buat ngisi di podcast Binfa ini. Terima kasih udah ngundang aku. Iya. Seru banget bisa ngobrol. Aku jadi kangen masa kuliah. Good luck buat yang baru masuk 2020 ya. Yes. Doain Kak semoga mereka lancar kuliahnya. Walaupun mereka belum ketemu sama orang-orang ya kan. Online doang kasihan sebenarnya. Iya, nggak apa-apa. Ini belajar. Jangan putus semangat karena angkatan 2020 ini satu-satunya angkatan yang kalau aku bilang sih benar-benar udah siap di masa depan dengan segala working remote culture dan lain-lainnya. Jadi semangat semuanya. Kalian pasti bisa. Sedih banget ya.
Tapi tenang aja, teman VA 2020, ini bukan perpisahan, melainkan awal dari kehidupan kampus kalian. Nah, kayaknya udahan dulu kali ya podcast terakhir kita ini. Kan kita udah dari awal nemenin kalian semua selama di rumah ini, nemenin kalian sambil makan, sambil masak, sambil beres-beres rumah. Bahkan mungkin kalian dengerin podcast kita juga jadi pengantar tidur mungkin. Iya, nggak apa-apa. Pokoknya kita sampai ketemu di kampus nanti ya, pas udah bisa kuliah offline. Iya, jangan malu ya kalau kita ketemu nanti. Terus ya udahlah ya. Boleh sapa-sapa kita ya guys. Nah, Iya. jelas jadi kepanjangan closingnya. Pokoknya makasih banyak untuk teman VA dan Kak Sastia yang udah nemenin kita di podcast kali ini. Terima kasih semuanya. Gue Afi. Gue Dian. Pamit undur diri. Makasih semuanya. Makasih semua. Bye. Bye.